Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sushi Mahendra bisa kembali menyapa Anda masih dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024, Satlantas Polres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah menggelar operasi Ketupat Candi tahun 2024. Tujuannya adalah agar lalu lintas di Kota Pekalongan berjalan dengan kondusif dan juga tentunya dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2024. Nah, untuk episode kali ini pemirsa kita akan ngebahas topik ataupun tema perihal operasi Ketupat Candi tahun 2024 yang digelar di Kota Pekalongan. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber tentunya yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Ada Ibtu Satya Ismaya Sarjana Hukum. Beliau merupakan Kanit Turjawali Satlantas Polres Pekalongan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komandan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Kalau kita melihat Komandan Satya ini kayaknya lagi capek gitu ya. Dari sana ke sini kemudian harus datang memberikan sosialisasi juga ke pemirsa yang ada di rumah gitu ya Komandan. Dan tetap semangat walaupun berpuasa. Siap. Gitu ya Komandan ya. Oke. Ya. Komandan, kalau kita berbicara tentang operasi Ketupat Candi di Kota Pekalongan tahun 2024 ini, bisa dijelaskan kapan sih akan dilaksanakan operasi Ketupat Candi ini, Komandan? Monggo. Oke, baik. Jadi operasi Ketupat Candi tahun 2024 ini akan diselenggarakan secara serentak mulai tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024. Jadi selama 13 hari kita akan melaksanakan giat operasi Ketupat Candi. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini perlu dicatat gitu ya. Sebenarnya tidak hanya tanggal-tanggal itu saja kita harus tertib lalu lintas ya Dan ya. Tapi juga daily ataupun setiap hari pun kita memang harus taat gitu ya terhadap lalu lintas itu tersendiri. Karena kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kenyamanan kita gitu kan ya. Baik, kalau kita berbicara tentang diselenggarakannya operasi Ketupat Candi di tahun 2024 ini tanggal 4 sampai dengan 16 April gitu kan ya. Kemudian adakah perbedaan Komandan dalam penyelenggaraan Ketupat Candi di tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya? Jadi perlu kita sampaikan bahwa untuk tahun ini kita menurut data yang ada yang kita peroleh untuk tahun ini kita akan mengalami peningkatan peningkatan jumlah pemudik yang datang ke melintas di Kota Pekalongan ya. Dibanding tahun 2023 kita akan mengalami peningkatan sebanyak 57%. 57%? Ya betul, dari yang tahun 2023 yang ada itu sekitar 123 juta pemudik yang melintas. Ini ada peningkatan sampai 193. Ya, jadi ada 57% peningkatan. Cukup banyak ya komandannya, karena memang Kota Pekalongan memang letaknya ada di tengah-tengah ya. Betul. Luar biasa. Ini semoga diberikan personilnya diberikan kesehatan semuanya ya komandannya. Jadi bisa benar-benar menertibkan para pemudik yang datang ataupun melintas di Kota Pekalongan itu nanti akan lebih ekstra lagi dalam kita melayani para pemudik yang melintas di Kota Pekalongan. Ya, luar biasa ya. Ini diprediksi meningkat 5,57%. 57% pemirsa. Ini tidak banyak tapi sangat banyak ya. Ini kita harapkan benar-benar semoga di Kota Pekalongan tetap kondusif, karena dengan adanya mudik seperti ini juga pasti otomatis gitu ya Komandan ya, masyarakat Kota Pekalongan juga pasti akan terganggu gitu ya. Entah itu aktivitasnya gitu kan ya, mobilitasnya dan lain sebagainya. Namun mau nggak mau karena ini momen gitu ya, momen setiap tahun, tradisi bisa dikatakan seperti itu. Mau nggak mau kita harus memaklumi dan menikmati momen-momen kemacetannya gitu ya. Mungkin semoga di Kota Pekalongan sangat tertib gitu, itu yang diharapkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang sasaran Komandan ya, bisa dijelaskan nggak dari diselenggaranya operasi Ketupat Candi ini apa saja sih sasarannya? Biasanya kan ada poin-poinnya tuh Komandan ya, dari tahun ke tahun kan poinnya ataupun fokusnya ke ini. Kemudian kalau tahun 2024 sendiri fokusnya untuk sasarannya apa? Kalau operasi Ketupat itu sasarannya tuh cuma pemudik dan masyarakat lokal yang melintas di Kota Pekalongan, yang melaksanakan aktivitas di Kota Pekalongan. Tentunya kita tidak bosan-bosannya kita menyampaikan sosialisasi terkait dengan tertib lalu lintas ya. Karena ini nanti itu termasuk dari tujuan dari terciptanya kenyamanan, tertibnya lalu lintas
pada saat operasi ketupat nanti. Oke, jadi memang fokusnya adalah pemudik dan juga dari masyarakat Kota Pekalongan sendiri. Tapi kalau memang kita pecah gitu ya komandannya, untuk pemudik sendiri seperti apa sih gitu? Kemudian juga untuk masyarakat Kota Pekalongan, mungkin kalau masyarakat Kota Pekalongan agar tetap nyaman gitu ya untuk melaksanakan mobilitasnya. Tapi untuk pemudik sendiri yang ingin dicapai dari Ketupat Candi ini sendiri apa? Apakah mereka bisa lancar dalam perjalanan atau seperti apa gitu? Jadi tentunya yang kami harapkan nanti untuk para pemudik, karena ini karakteristik di Kota Pekalongan berbeda jauh dengan kota-kota yang lainnya. Diharapkan kepada para pemudik nanti ketika melintas di Kota Pekalongan tetap wajib mematuhi aturan lalu lintas yang ada ya. Jadi tidak istilahnya orang-orang Jakarta itu semau gue itu kan. Di sana bisa seenaknya, tapi di sini tidak. Nah, demikian juga masyarakat lokal kota, khususnya Kota Pekalongan juga harus bisa memahami situasi yang ada nanti manakala sudah ramai para pemudik yang melintas di Kota Pekalongan. Ya kita juga harus betul-betul memperhatikan aturan yang ada. Sama saja gitu. Betul, walaupun kita sebagai penduduk lokalnya gitu ya, tapi tetap harus menaati aturan. Tidak bisa sesuka-suka kita, seenaknya sendiri gitu ya. Tapi kalau memang kita berbicara tentang Kota Pekalongan, insya Allah masyarakatnya bisa diatur dengan baik gitu ya komandannya. Kalau umpamanya kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, gimana untuk kooperatif warga lokal ataupun masyarakat Kota Pekalongan untuk operasi Ketupat Candi ini sendiri, responnya mereka bagaimana sih komandan? Jadi responnya baik gitu untuk masyarakat, karena kita juga secara intens melaksanakan giat sosialisasi, giat edukasi ke sekolah-sekolah, ke organisasi atau komunitas-komunitas yang ada di Pekalongan. Bagaimana masyarakat ini bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Jadi baik untuk warga masyarakat Pekalongan. Oke, komandan, ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa yang ada di rumah ataupun masyarakat yang ada di rumah nih. Operasi Ketupat Candi 2024 yang diselenggarakan di Kota Pekalongan ini, apakah kan tadi kan komandan menjawab kalau sasarannya adalah masyarakat dan juga pemudik yang melintas di Kota Pekalongan ya, ataupun masyarakat Kota Pekalongan. Berarti ini itu hanya untuk menertibkan atau mungkin dikenakan tilang, hukuman dan lain sebagainya, komandan? Jadi jalannya. Jadi untuk kita, karena ini operasi kemanusiaan, operasi ketupat itu merupakan operasi kemanusiaan. Khususnya untuk para pemudik yang melintas di Kota Pekalongan, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran dilaksanakan, kita ada penegakan hukum itu dengan teguran atau dengan lisan, secara lisan ya, dengan atau teguran tertulis. Jadi tidak semata-mata dengan penilangan. Ya. Kadang ada persepsi masyarakat ketika ada operasi Ketupat Candi, dikiranya ada tilangan gitu komandannya. Berarti kalau memang kita berbicara tentang pengertian ataupun penerapan dari operasi Ketupat Candi ini adalah berbicara tentang penertiban kemanusiaan gitu ya. Jadi hanya menggunakan teguran agar para pemudik yang melintas di suatu kota ataupun kabupaten tersebut bisa nyaman, berjalan dengan lancar sampai dengan rumah masing-masing gitu ya komandannya. Dan untuk penilangan itu kita gunakan hanya untuk yang bisa menyebabkan fatalitas korban laka lantas. Gitu. Nanti kita bisa menggunakan tilang. Tetap ada ininya, partnya masing-masing gitu ya komandannya. Ini luar biasa sekali ya. Semoga di Kota Pekalongan semuanya aman tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, komandan. Karena kita ketahui bahwa Kota Pekalongan sekali lagi di tengah-tengah kota-kota besar, di mana dari Jakarta mungkin ke Surabaya dan Semarang, kemudian dari Surabaya ke Semarang ke Jakarta, pelintas Kota Pekalongan kalau mamanya tidak melewati tol gitu ya madam ya komandannya. Oke, kemudian mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran komandan, sebenarnya apa sih tujuan, maksud dan juga capaian seperti apa yang ingin dicapai operasi Ketupat Candi di tahun 2024 ini? Jadi operasi Ketupat Candi 2024 ini kita mempunyai tujuan. Yang pertama itu bagaimana masyarakat itu tertib. Jadi yang kedua menurunnya angka pelanggaran. Angka pelanggaran. Yang ketiga menurunnya jumlah kecelakaan dengan fatalitas korban meninggal dunia. Sedangkan yang keempat mewujudkan Kamsel Tip Lantas, satu keamanan, keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
kelancaran lalu lintas ya. Oke ya, sangat jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah untuk tujuan diselenggarakan ini memang harus diselenggarakan setiap tahun ya, komandannya harus diingatkan gitu masyarakatnya. Kalau umpamanya walaupun suatu kota ataupun kabupaten lalu lintasnya sudah tertib, namun tetap harus itu diterapkan gitu untuk mengingatkan kembali, mengingatkan semakin tertib gitu ya. Karena kalau umpamanya suatu lalu lintas di daerah kota ataupun kabupaten tertib, yang merasakan kenyamanan adalah warga masyarakatnya sendiri gitu kan. Kemudian kita berbicara tentang personil nih, Komandan. Ada berapa personil yang diturunkan untuk operasi Ketupat Candi di tahun 2024 ini? Jadi sesuai surat perintah yang diterbitkan oleh Bapak Kapolres Solo Kota, itu jumlah personil sekitar 490. Ya, itu meliputi dari semua fungsi, tidak hanya lalu lintas saja, itu bisa ada dari Samapta, Bimas, Reserse, Intelkam, itu nanti kita bersama-sama, termasuk bagian-bagian dari yang lainnya nanti ikut serta dalam operasi ini. Jadi ini benar-benar tidak main-main ya, karena mungkin salah satu faktornya diterjunkan sehingga ratusan tersebut naiknya pemudik yang melintas di Kota Pekalongan, prediksinya ya, Komandan ya. Tapi pernah nggak sih Komandan prediksi tersebut mungkin miss gitu ya, tidak sesuai, tapi alhamdulillah tetap aman gitu, atau pemudik yang melintas di Kota Pekalongan semakin berkurang karena adanya tol ataupun jalan alternatif gitu, pernah nggak Komandan itu terjadi? Jadi kita tetap menggunakan prediksi yang terburuk lah ya. Kita tetap siap. Jadi pergelaran personil di lapangan itu kita sudah disiapkan. Entah nanti prediksinya meleset atau mungkin prediksinya lebih dari perkiraan semula, tapi kita tetap siap. Oke, itu yang paling penting ya. Lebih baik jaga-jaga daripada nanti kekurangan personil. Seperti itu ya komandannya. Karena kita ketahui ya pemirsa yang ada di rumah bahwa sekarang sudah ada jalur alternatif ya, jalan tol. Tapi kalau kita flashback ya, di tahun jalan tol ini kan sudah dari tahun 2021 ya kalau nggak salah ya komandannya, kurang lebihnya lah ya. Tapi kalau memang kita berbicara dengan adanya jalur tersebut, masyarakat ataupun pemudik yang melintas di Kota Pekalongan lebih banyak memilih untuk melintas jalur tol tersebut, atau memang lebih banyak memilih ke jalur yang biasa yaitu Kota Pekalongan, Komandan, di lapangan? Jadi seperti tahun-tahun yang sebelumnya itu kebanyakan pemudik banyak yang melintas di jalur arteri atau pantura, tapi tidak sedikit pula yang melintas di jalan tol. Tapi tetap yang di arteri atau pantura tetap ada peningkatan arus mudik. Itu mungkin karena biaya tolnya mahal kali ya, Betul sekali, tol mahal. Jadi lebih baik untuk pesangon lebaran nanti di kampung halaman dibandingkan harus membayar tol yang jumlahnya mungkin ratusan ribu gitu ya untuk PP pulang pergi itu tersendiri. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya obrolan kita masih bersama dengan Komandan Satya di sini perihal operasi Ketupat Candi 2024. Tentunya buat pemirsa yang ada di rumah, kita juga pasti penasaran gitu kan, untuk menerjunkan ratusan personil ke lapangan, kemudian juga menjadikan Kota Pekalongan menjadi aman, apakah ada pelatihan dan lain sebagainya? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih membahas perihal operasi Ketupat Candi Kota Pekalongan tahun 2024. Baik, Komandan, kita berbicara tentang kegiatan pra ataupun sebelum ya dilakukannya operasi Ketupat Candi. Nah, biasanya untuk mensukseskan kegiatan ini, apa saja sih yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pekalongan Kota, Komandan, bisa dijelaskan? Jadi sebelum pelaksanaan operasi Ketupat, kita jauh hari sudah melaksanakan giat survei di lapangan ya, khususnya survei jalur. Itu
jalur mana, jalan mana aja yang ada kerusakan jalan, atau rambu-rambu yang kurang memadai, atau mungkin ada pohon-pohon yang terlalu mencorok ke jalan, itu kita survei supaya nanti jalur yang akan dilewati pemudik itu bisa lancar dan nyaman. Yang kedua, kita dari Kamsel, unit Kamsel melaksanakan giat pengecekan di terminal, jadi terminal bis, ramcek, istilahnya ramcek itu. Jadi kita melaksanakan pengecekan kondisi mobil tersebut ya. Oh iya, aman apa tidak betul, gitu ya. Dari sistem pengereman, sistem apa namanya, lampu, rating segala macam itu kita cek. Demikian dengan surat-surat dari pengemudi maupun dari surat kendaraan. Luar biasa ya, berarti benar-benar ketika belum diselenggarakannya operasi Ketupat Candi tahun 2024 ini memang prakegiatannya sudah dilakukan untuk pengecekan-pengecekan ya dari jalur. Tapi kalau boleh tahu Komandan, jalur yang biasa dilewatin para pemudik di Kota Pekalongan itu dari jalur mana ke sampai mana sih batasnya, Komandan? Jadi kita memiliki jalur Pantura kurang lebih sekitar 9 km. 9 km. Oke. Dari perbatasan barat di Sepacar itu antara Kabupaten Pekalongan. Itu sudah masuk Kota Pekalongan ya? Sampai ke ujung timur perbatasan Batang. Sebelah timur terminal. Oke ya, bisa dikatakan tidak begitu panjang ya, Komandan ya. Jadi untuk apa ibaratnya mengawasi pun insya Allah masih bisa tercapai gitu ya lingkupnya. Semoga tetap aman gitu ya. Tapi memang sebelum-sebelumnya juga alhamdulillah so far so good gitu ya Komandan ya untuk keamanannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang salah satu kegiatan pelatihan ya yang digelar untuk menuju operasi Ketupat Candi ini memiliki tujuan menyatukan persepsi gitu kan antara personil satu dengan yang lainnya. Nah, bisa dijelaskan nggak untuk ini semuanya, Komandan? Jadi betul, dalam setiap pelaksanaan operasi itu kita melaksanakan giat lat praop atau latihan pra operasi. Karena ini setiap operasi itu ada beberapa satgas. Ada satgas preemptif, preventif, ada satgas dari Gakum, Humas gitu kan, Banop. Karena ini dengan beberapa satgas yang ada, kita mengadakan latihan agar anggota tahu saya berbuat apa nanti pada saat operasi. Ibaratnya kalau mamanya bahasanya pada orang-orang awam tuh job desk-nya masing-masing sudah betul, tahu gitu betul, ketika di lapangan diterjunkan betul. ya Komandan ya. Tapi kalau boleh tahu Komandan biasanya pelatihannya apa saja sih? Ini kan dari subbit yang berbeda-beda gitu kan ya Komandan ya, untuk bisa tentunya menyatukan persepsi itu. Apakah nanti pelatihan yang akan didapatkan oleh semua personil itu sama semuanya? Kemudian pelatihannya itu apa saja gitu? Dan dari tahun ke tahun apakah pelatihannya itu sama atau berbeda sesuai dengan tujuan operasi Ketupat Candi masing-masing per tahunnya, Komandan? Jadi untuk lat praop itu dari tahun ke tahun itu sama, sama. Jadi tergantung nanti kita melaksanakan operasi apa. Kalau untuk khusus untuk operasi Ketupat Candi ini kita lat praop. Jadi dalam pelatihan ini nanti masing-masing satgas akan memaparkan situasi kondisi yang ada di Kota Pekalongan dan prediksi apa yang akan terjadi di Pekalongan. Nanti semua akan dituangkan dalam kegiatan lat praop itu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, memang kalau kita berbicara tentang prepare untuk operasi Ketupat Candi, tidak hanya tahun 2024, setiap tahunnya gitu ya Komandannya. Ini prepare-nya sangat matang gitu kan ya, karena ini bukan menyinggung ya, tentang keselamatan dari masyarakat ataupun pemudik yang melintas di Kota Pekalongan gitu ya. Makanya harus dilakukan persiapan ataupun prepare yang sangat matang seperti itu. Kemudian Komandan, dalam penerapan operasi Ketupat Candi pasti ada SOP ya ataupun standar operasional aturan dari Ketupat Candi ini tersendiri. Nah, yang harus dipahami oleh petugas untuk operasional Ketupat Candi 2024 ini, SOP-nya seperti apa sih untuk yang dipegang para petugas gitu ataupun personil? Jadi SOP-nya kita mengacu ke tujuan operasi Ketupat ini. Tujuannya itu bagaimana masyarakat patuh. Tingkat kepatuhannya masyarakat terhadap peraturan yang ada semakin hari semakin meningkat. Untuk pelanggaran kesetaraan lalu lintas itu juga angkanya menurun. Masyarakat semakin tertib berlalu lintas. Itu kita di jalan, di pos-pos yang sudah ditentukan, personil itu dia tahu
dia berbuat apa. Ketika arus ramai, tidak ada personel yang ada di dalam pos, semua keluar melaksanakan pengaturan lalu lintas, penyeberangan, orang yang mau menyeberang, kita semua turun ke jalan semua. Demikian. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, inilah fungsi dari diselenggarakannya pra-pelatihan gitu ya, kemudian pelatihan, kemudian apa ya, ibaratnya menyatukan persepsi dan lain sebagainya. Jadi sangat sigap gitu ya, ketika melihat di lapangan kondisinya memang crowded ataupun ramai, dari masing-masing personil itu sudah tahu harus seperti apa harus dan bagaimana gitu ya. Ketika memang, karena memang biasanya kalau di Kota Pekalongan yang paling rawan akan keramaian itu di jalan ataupun titik mana saja sih, Komandan? Jadi untuk keramaian khususnya arus lalu lintas, nanti kita prediksi ada di sekitar monumen pos pam THR itu ya. Karena itu ada perlintasan kereta api ya, yang kadang double track. Betul. Itu kadang waktunya khusus hari raya ini semakin padat untuk pergerakan kereta api. Ini akan mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Ini untuk khusus arus lalu lintas, khusus untuk masyarakat yang melaksanakan kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan belanja itu ada di Plaza Pekalongan di Plaza Pekalongan. Itu parah sekali ya, Komandan. Itu. Aduh. Jadi waktu pemirsa yang ada di rumah, kalau kita melihat ya memang dua titik itu memang di mana titik kemacetan yang ada di Kota Pekalongan ya, Komandan ya. Tidak menuju Hari Raya Idul Fitri, ketika di pos monumen aja ketika memang ada kereta dua langsung melintas aja itu bisa sampai macetnya seperti apa. Apalagi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian titik yang kedua adalah di Lipo Plaza Pekalongan. Itu dari sore sampai dengan malam. Udah tidak bisa atasi gitu ya. Untung ada personil yang mungkin terjun untuk mengatur alur lalu lintas yang ada di situ ya. Kemudian biasanya dari beberapa tahun yang lalu, Aziz itu sering lihat kalau mamanya ada beberapa yang jalur yang digaris gitu ya. Kalau tahun ini akan dilakukan hal demikian rupa juga atau seperti apa, Komandan? Jadi nanti kita sifatnya kondisional ya. Nanti kalau misalnya terjadi antrian kepadatan arus lintas yang semakin meningkat, kita untuk mengurangi crossing yang ada, nanti kita akan menggelar trafikun atau barikade di sepanjang jalan itu nanti untuk mengurangi crossing yang ada di jalan tersebut. Oke ya, jadi buat pemirsa yang tadi kalau mamanya memang kondisi jalannya tidak crowded, mungkin barikade tersebut tidak akan dipasang gitu ya. Tapi kalau memang sangat crowded, ya mau nggak mau harus dipasang agar tidak semakin crowded gitu ya, Komandan ya. Oke, kemudian nih Komandan, biasanya kendala seperti apa sih yang sering ditemui gitu kan ya ketika memang operasi ketupat candi ini dilangsungkan di lapangan, Komandan? Sebenarnya untuk kendala tidak ada ya, karena kita semua sudah siap semuanya, untuk personel sudah tergelar semuanya. Hanya paling tadi yang saya sampaikan untuk peningkatan arus di Jalan K. Mansur tadi itu, di perlintasan kereta, karena itu juga ada jalan yang sedikit bergelombang ya, di situ. Ditambah lagi ada double track, antriannya nanti akan semakin mengular. Betul sekali. Oke, kalau umpamanya berbicara tentang kendala, alhamdulillah tidak ada gitu ya, Komandannya, bisa ditangani dengan baik. Tapi kalau umpamanya kita berbicara tentang kasus, Komandan, biasanya kan dari tahun ke tahun itu ada kasus-kasus yang terjadi gitu ya dalam penerapan operasi ketupat candi. Nah, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, yang paling banyak itu biasanya ditemuin itu di Kota Pekalongan apa ya, Komandan? Kalau kasus yang berkaitan dengan pergelaran operasi ketupat itu kita sering menemui para pemudik-pemudik yang khususnya dari Jakarta yang akan mengarah ke arah timur. Dia dengan kendaraan roda 2 membawa muatan yang melebihi kapasitas. Kemudian ada anak bayinya. Penumpangnya yang lebih dari satu, ada anak kecil segala. Itu merupakan kejadian yang saya anggap luar biasa. Betul. Karena dari Jakarta mau ke kota yang dituju sungguh jauh sekali. Betul. Mereka menaruh istilahnya penopang berat ya di kendaraan yang tidak seharusnya. Betul. Dia mempertaruhkan keselamatan. Betul. Itu yang kami temui
Itu biasanya kalau Mami menemui hal seperti itu, apa yang dilakukan Komandan di jalan? Diperingati seperti apa kemudian atau seperti apa Jadi tindakannya? kami yang ada di pos-pos itu senantiasa selalu mengingatkan, baik melalui public address maupun dengan secara langsung menghentikan para pemudik yang sekiranya dia membawa kendaraan roda 2 dengan muatan yang lebih kapasitas, dengan jumlah penumpang yang lebih dari satu, tidak sesuai yang ditentukan, kita hentikan, kita beri pengarahan. Namun demikian kita tidak akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Kita hanya memberikan himbauan-himbauan tentang pentingnya keselamatan di jalan. Oke, ya. Nah, kalau umpamanya nih, Komandan, kasus kecelakaan ditemuin nggak untuk tahun-tahun sebelumnya, Komandan, di Kota Pekalongan itu sendiri untuk arus mudik? Jadi kecelakaan lalu lintas adalah ya, ada. Itu karena memang ketidakdisiplinan mereka. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, karakteristik orang Luar, pemudik, orang luar itu pemudik, khususnya pemudik itu ketika melintas di Kota Pekalongan kadang tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada, lampu merah tetap diterjang, itu banyak sekali. Kadang terjadi senggolan-senggolan, jatuh. Jadi alhamdulillah yang tahun kemarin tidak ada kejadian yang fatal, yang menonjol. Jadi kecelakaan yang besar gitu ya. Ada. Itu jangan sampai terjadi ya, Komandan. Ya, sampai betul. tahun ini pun semoga semuanya tetap tertib, aman gitu ya. Dan selamat. Oke, kemudian berbicara tentang posko nih, Komandan. Di Kota Pekalongan sendiri di mana sajakah posko yang ada di Kota Pekalongan? Siapa tahu nanti para pemudik gitu kan untuk bisa beristirahat gitu kan ya. Karena kan dari perjalanan jauh untuk menuju ke kampung halaman itu kan pasti membutuhkan effort yang lebih gitu, Komandannya. Ada berapa titik posko yang diadakan di Kota Pekalongan, kemudian titiknya di mana saja, Komandan? Jadi untuk pos yang ada selama operasi Ketupat Candi 2024 ini, ada 3 pos tetap yang dalam arti yang didirikan itu pos PAM THR, pos pengamanan THR, ada di Jalan Pemuda. Yang kedua pos pelayanan yang ada di Dr. Cipo sebelah Matahari itu. Yang ketiga pos terpadu di Eksistono depan grosir. Itu 3. Itu pos ya, pos yang besar ya. Terus yang sub pos PAM itu ada di Sepacar. Ada di Tirto, TL Tirto itu, ada di Bang Panin itu, persimpangan rel itu, Bang Panin, terus di TL Dharma Bakti atau Suburban. Itu pos PAM. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin apabila ada saudaranya yang ingin mudik kemudian melintas Kota Pekalongan, silahkan bisa mampir kalau memang rasanya capek gitu ya, Komandannya, untuk bisa istirahat sejenak, ngobrol bersama dengan nanti ada rest area. Ada rest area. Oh, ada rest area. Boleh dikasih tahu, untuk Komandan? mudik nanti rest area di terminal. Kita siapkan di sana. Jadi kita siapkan pos untuk di rest area di terminal. Nanti untuk para pemudik bisa istirahat, masuk ke dalam terminalnya. Itu fasilitasnya komplit di sana. Ada untuk musola untuk sholat, untuk mandi ada. Nanti kita juga menyiapkan fasilitas yang ada di pos-pos rest area. Luar biasa ya. Silakan buat pemirsa yang ada di rumah bisa dimanfaatkan karena ini tentunya penting ya istirahat itu ya, Komandannya, karena demi keselamatan. Jangan keburu-buru, kemudian karena kita keburu-buru ngantuk, kita terjang, kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, itu jangan sampai gitu ya. Kalau mau capek silahkan bisa istirahat karena pasti di setiap kota ataupun kabupaten memiliki posko-posko, kemudian juga memiliki rest area yang sudah disediakan untuk para pemudik di tahun 2024. Komandan, nanti kita lanjutkan kembali tentunya ngobrolin tentang operasi Ketupat Candi tahun 2024. Buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan kembali pemirsa, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Ibtu Satya
Ismaya, sarjana hukum. Beliau merupakan tentunya Kanit Turjawali Satlantas Polres Pekalongan Kota. Ini sangat pemirsa ya, sangat menarik sekali karena memang Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan umat Muslim ya, komandannya. Jadi hari yang dimana ditunggu-tunggu gitu kan ya. Ketika memang ibaratnya teman-teman dari Satlantas Polres Pekalongan Kota ini menyambut masyarakat, menyambut para pemudik di masing-masing kota ataupun kabupaten, dalam hal ini adalah Kota Pekalongan, menyambut dalam hal ini adalah untuk mereka para pemudik agar selamat sampai dengan tujuan merayakan hari kemenangan bersama keluarga di rumah gitu ya komandan ya. Ini luar biasa sekali. Nah komandan, kalau umpamanya kita berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri gitu, selain tentunya operasi Ketupat Candi tahun 2024 ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2024 ini, hal apa saja sih yang dilakukan Satlantas Polres Pekalongan Kota agar Idul Fitri di Kota Pekalongan ini tetap aman, nyaman, tentram gitu komandan? Monggo. Jadi untuk Satlantas Polres Pekalongan Kota itu di samping kita fokus ke operasi Ketupat Candi, kita juga melaksanakan kegiatan rutin ya, seperti kegiatan patroli. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh baik personil Satlantas sendiri maupun personil dari Polres maupun Polsek. Ini tujuannya untuk antisipasi terjadinya tindak kriminal, dan kejahatan di jalan. Dan yang lagi marak ini adalah balapan liar, perang sarung. Nah ini kita secara intens melaksanakan kegiatan patroli tersebut. Selama pelaksanaan bulan suci Ramadan itu tetap tertib gitu ya. Kita merasa aman dan petasan. Petasannya itu kadang walaupun kelihatannya sepele, kadang berbahaya juga ya untuk pengguna jalan gitu. Luar biasa ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, patroli itu dilakukan, itu memang sangat penting ya komandan ya, karena kadang kalau bulan suci Ramadan itu kan banyak orang yang lelean gitu ya. Kadang lelean di sini biasanya tanda kutip gitu ya komandan ya. Ada yang leleannya itu bener, ada yang leleannya juga yang nggak bener gitu ya. Tujuan untuk patroli ini adalah untuk menertibkan orang-orang yang mungkin tidak membuat aman dan juga nyaman lingkungan sekitar. Baik komandan, kalau kita berbicara tentang kegiatan operasi Ketupat Candi 2024 Polres Pekalongan Kota ya, ini menggandeng stakeholder dan juga komunitas mana saja komandan? Kemudian fungsi dan tujuan menggandeng ataupun berkolaborasi ini apa? Bisa dijelaskan monggo. Ya, jadi kita dalam rangka operasi Ketupat Candi ini kita bersama-sama dengan instansi terkait, kalau ini seperti dengan Dinas Perhubungan, dengan Dinas Pekerjaan Umum, kita dengan instansi yang lainnya juga yang ada di Kota Pekalongan, kita melaksanakan rakor juga, rapat koordinasi, karena kita untuk kelancaran selama berlangsungnya arus mudik ya. Operasi untuk antisipasi arus mudik, untuk kenyamanan para pemudik ini kita perlu fasilitas ya, support ya dari masing-masing stakeholder itu gitu kan ya. Jalan yang rusak betul diperbaiki, apalagi kan kemarin kan sempat musim hujan ya, betul. Komandannya. Jadi beberapa jalur di Kota Pekalongan banyak yang lubang dan juga itu cukup parah. Kemudian itulah fungsinya untuk kolaborasi dengan mungkin PUPR gitu ya, untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. Kemudian mungkin Dinas Kesehatan ya, PMI gitu ya, karena mungkin ada pemudik gitu, BPBD. Jadi berkolaborasi menjadi satu untuk yang melintas di Kota Pekalongan agar tetap aman dan juga nyaman. Kemudian juga jalannya tentunya operasi Ketupat Candi ini juga berjalan dengan aman gitu ya komandan, dan juga lancar. Oke komandan, tapi kalau untuk komunitas apakah berkolaborasi juga untuk dengan komunitas Kota Pekalongan komandan mungkin? Jadi nanti untuk kegiatan pergelaran operasi kita nanti menggandeng dari seperti Senkom, dari komunitas komunikasi gitu, dari Rapi, dari Pramuka, nanti kita bersama-sama kita melaksanakan bagaimana supaya operasi ini berjalan dengan sukses. Selain tentunya untuk mensukseskan operasi ini juga tentunya untuk edukasi adik-adik juga ya di dalam anggota komunitas tersebut ya komandan ya. Bagaimana sih jalannya agar
tentunya lalu lintas di sebuah kota ataupun kabupaten tersebut lancar. Kemudian ini juga bisa pembelajaran untuk mereka juga gitu ya, khususnya untuk para pramuka mungkin ya, dan lain sebagainya. Kemudian berbicara tentang arus lalu lintas saat mudik tahun 2024 nih Komandan, diprediksi puncak mudiknya itu di tanggal berapa Komandan kalau boleh tahu? Jadi nanti H-4 kita prediksi sudah mulai. Itu puncak-puncaknya tuh Komandan. Tanggal berapa ya? 6. 6. THR udah turun tuh Komandan ya. Kalau THR ini besar. Wah, itu THR besar banget dan turun terus. Sekarang itu apa namanya? Harus balik nanti tanggal 16 ya. Jadi perkiraan untuk puncak arus mudik di tanggal 6, kemudian untuk puncak arus baliknya di tanggal 16. Tapi biasanya ada persiapan ataupun antisipasi khusus gitu nggak sih, Madam? Atau mungkin menambahkan personil, kemudian mungkin atau siaga 24 jam dan lain sebagainya untuk di puncak-puncak tersebut gitu. Jadi kita selama operasi digelar mulai tanggal 4, kita semua tuh Total. Wow. Total 1x24 jam. Jadi tidak hanya di puncak arus mudik, tapi setiap saat. Mulai diselenggarakannya ketupat candi ini, gitu ya. Kita sudah all out ya. Memang terbukti ya pemirsa ya, karena kenapa menerjunkan kurang lebih 400 berapa tadi Komandan? 490 personil, kemudian itu dari berbagai macam bidang gitu ya Komandan, kemudian tidak berhenti di situ saja, namun juga menggandeng stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Pekalongan. Tidak cukup di situ juga pemirsa, namun juga menggandeng para komunitas. Ini persiapannya benar-benar matang gitu, sudah 100% ya Komandan. Ini tanggal kalau nggak salah 2 ya. Tanggal 2 nanti berarti kurang 2 hari lagi gelaran dari operasi ketupat candi akan dilangsungkan. Semoga sukses, lancar, sesuai dengan prediksi dan juga sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu ya Komandan ya, amin. Baik, kemudian Komandan kalau mamanya kita berbicara tentang dominasi kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, biasanya di Kota Pekalongan sendiri para pemudik gitu ya didominasi dengan kendaraan apa sih Komandan? Roda 2 atau mungkin roda 4 atau yang lainnya? Jadi setiap tahun yang melintas di Kota Pekalongan, khususnya yang di jalur Pantura, arteri itu roda 2 dengan roda 4. Ini nanti akan ramai. Kalau untuk kendaraan-kendaraan beban, kita yang sumbu 3, khususnya yang sumbu 3 ke atas, itu sudah ada pembatasan. Mulai tanggal 5 itu nanti sudah ada pembatasan. Jadi tidak ada yang melintas, kecuali yang membawa sembako, kebutuhan premier gitu ya. Oke, itu tujuannya agar tentunya memberikan keamanan dan kenyamanan juga ya untuk para pemudik yang melintas di suatu kota dan kabupaten. Karena memang kalau mamanya kendaraan besar pada melintas kemudian di arus mudik seperti itu akan crowded banget ya Komandan ya. Resiko juga ya, kecelakaannya semakin tinggi ya. Luar biasa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, semoga benar-benar apa yang sudah dipersiapkan gitu kan ya untuk operasi ketupat candi yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia ya Komandannya, salah satunya di Kota Pekalongan dari tanggal 4 sampai dengan 16 ini, semoga sukses dan berjalan dengan lancar karena sudah 100% matang. Komandan, ini yang paling penting nih, coba dong diberikan tips gitu kan ya, bagaimana sih kita untuk berkendara aman dan juga nyaman saat mudik, monggo. Jadi yang pertama itu dari diri kita sendiri ya, kelengkapan surat-surat, SIM kita harus memiliki, surat-surat kendaraan, STNK kita harus memiliki. Dari segi kendaraan sendiri, ya dari teknis kendaraannya harus betul-betul sehat gitu ya, ibaratnya normal ya, tidak ada gangguan. Sistem pengapian, untuk lampu segala macam itu dalam keadaan yang prima. Gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, pesannya adalah surat-surat itu harus ya Komandan, kalau bisa lengkap. Karena kalau mamanya ya maaf, semoga tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa ketika membawa surat kan itu bisa menjadi identitas yang bisa dihubungin ataupun yang bisa menjadi tentunya ibaratnya ya identitas kita tersendiri gitu ya Komandannya. Kemudian kondisi kendaraan ini kadang banyak ditemuin juga nggak sih Komandan di jalan, banyak pemudi yang memaksakan kendaraannya itu tidak
bagus atau layak untuk dikendarai, namun tetap memaksa untuk mudik gitu, Komandan? Banyak ya. Banyak ya. Yang kemarin sekali. Banyak sekali ya, tapi semoga diharapkan ataupun dihimbau, semoga yang menyaksikan ataupun keluarga nanti dari mungkin para pemudik dari Pekalongan mau menuju ke Semarang atau Surabaya ataupun dari Pekalongan mau menuju ke Jakarta itu harus diperhatikan gitu ya komandannya, sebelum jalan kendaraan mungkin bisa diservis terlebih dahulu, dikontrol terlebih dahulu karena itu demi keamanan dan juga kenyamanan tentunya para pengendara itu tersendiri ya. Kemudian last question nih Komandan, pesan dong untuk pemirsa yang ada di rumah perihal operasi Ketupat Candi tahun 2024 Komandan, monggo. Jadi untuk seluruh warga masyarakat Kota Pekalongan khususnya dalam penyelenggaraan giat operasi Ketupat Candi 2024 yang tadi sudah kita sampaikan untuk puncak arus mudik itu pada tanggal 6. Ini saya himbau untuk warga masyarakat apabila bepergian mungkin dalam urusan belanja atau pekerjaan segala macam harus lebih hati-hati lagi. Betul. Karena ini nanti akan terjadi kepadatan arus lalu lintas yang luar biasa di Kota Pekalongan. Jadi ini sangat riskan sekali, menimbulkan gangguan di jalan, khususnya kecelakaan lalu lintas. Oke ya, Komandan terima kasih banyak untuk waktunya ya, sukses selalu untuk tentunya operasi Ketupat Candi tahun 2024. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri di hadapan Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat lebih santai hanya di Batik TV. Saya Yusuf Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.